Oke, jadi ini adalah video diskusi ringan dan kayaknya gue agak jarang ya. Gak tau deh, pernah buat video kayak gini atau enggak. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen disclaimer dulu. Ini gue barang beli sendiri. Kalau lu biasa nonton video aksesoris yang akmik gini, biasanya lu nonton tuh dikirim. Kalau ini gue beli sendiri, gak dikirim. Nah, gue sedikit disclaimer lagi. Gue beli si akmik ini karena temen gue beberapa temen gue yang pakai dan gue penasaran, ya udah gue iseng-iseng coba beli dan gue langsung beli dua. Di sini ada gue beli yang varian 18 watt dan di sini gue juga beli yang varian 20 watt. Gue langsung beli dua karena gue saking penasaran ya. Nah, di sini gue coba komparasi sama yang original Apple. Di sini gue melakukan pengetesan langsung ngecas ke iPhone 8, iPhone SE 2020 dan iPhone X, iPhone 11 sama iPhone 12. Yang dimana iPhone yang gue sebutin itu udah fast charging semua. Tapi gue iseng-iseng juga sih ngetes di iPhone 7 dan iPhone seri 6. Nah, gue di sini nyoba ngebandingin, tapi sebelum itu gue pengen sedikit apa ya, sedikit cerita-cerita ringan lah. Menurut gue ya, Apple itu nyiptain aksesoris ya kan. Kalau kita lihat harga resminya aja, ini hampir setengah juta untuk adaptor ya, 18 watt. Ini hampir setengah juta. Kalau lu beli adaptor seperti ini, di iBox, kita nyebut aja lah, simpel aja iBox, itu harganya hampir setengah juta ya. Belum kabel ya, kabel original. Ini antara adaptor sama kabel original semua nih yang lagi lu lihat nih. Kalau kabelnya itu lu bisa beli, gue lupa ya, 299 atau 399, hampir 400 ya. Ya intinya hampir sejuta buat dapetin aksesoris seperti ini di premium resellernya Apple. Nah, menurut gua Apple tuh seharusnya udah mulai hati-hati sama produk-produk yang semakin bermunculan. Contohnya nih kayak mic yang lagi gue pegang ini. Mulai banyak produk-produk yang menurut gue bagus-bagus dan mulai dari antara harga dan apa yang ditawarkan tuh kayaknya cocok gitu, apalagi di pangsa pasar Indonesia. Contoh aja ya, contoh. Ini adaptor charging yang 20 watt ini gue beli berapa ya? 80 ribu apa ya? Lupa gue. Pokoknya nggak nyampe 100 ribu, seingat gue ya. Nah kalau ini sama, kayak 80 apa 60 ribu apa 70, pokoknya di bawah 100 ribu juga ini yang 18 watt. Nah, dari segi harga aja, ini kalau sama kabel, si mereka ini jual juga sama kabelnya, sama kabel iPhone ya, Lightning. Seset kalau nggak salah di 150 ribu apa, yang 20 watt apa yang 18 watt, lupa gue. Pokoknya 150 ribu seset sama kabel. Sedangkan si Apple ini ngejual aksesorisnya di premium resellernya itu hampir 1 juta sama kabel. Ya, yeah, hampir 1 juta sama kabel, ya kan? Nah, pasti kalau gue ngomong gini, banyak Apple fanboy bilang, ah bang, produk Apple itu spesifikasinya tinggi, high class ya kan. Original Apple itu terbaik, paling cocok buat aksesorisnya dan paling paling oke lah, pokoknya paling paling lah. Di sini gue coba ngebuktiin deh, makanya gue iseng-iseng nyoba beli si Acmic ini karena temen gue cukup banyak juga yang pakai brand yang satu ini men. Alhasil gue coba beli dan gue coba komparasi karena gue selama ini ngecas memang pakai original Apple, pakai adaptor yang ini. Ini gue ngecas di iPad gue, di iPhone gue juga ada bejibun gue ngecasnya pakai ini dan gue juga punya banyak, ada 3. Kalau nggak salah gue 3 apa. Ada yang 18 sampai 20 dan gue iseng-iseng beli ini buat nambah-nambahin armada ngecas gue dan ternyata setelah gue pakai ngecas ya, enak. Sama gitu, kayak ya udah gitu, gue ngecas ini sekian-sekian menit feel gue nggak ngitungin detail sih. Misalnya gue ngecas di 18% misalnya ya. Tiba-tiba gue ngecas main-main sebentar, buka-buka IG sebentar, tau-tau udah 30%. Itu gue rasain sama, mirip-mirip aja kayak produk Apple yang ini sama si Acmic yang murah yang satu ini. Sama gitu men, sama. Jadi kayaknya apa ya? Perbedaan apa lagi gitu yang ditonjolkan dari produk Apple yang overpriced ini? Gue sempat nyari-nyari. Ini gue berdasarkan dari user experience ya. Kalau masalah garansi dan lain-lain itu ya ada harga ada rupa ya kan. Itu udah apa ya, udah logika gitu, ada harga ada rupa. Nah, tapi di sini apa yang gue tekanin, ada harga ada rupanya apa, ada harga ada rupa. Ya, lu beli mahal apa yang lu dapat ya kan, lu beli murah ya itu yang lu dapat. Nah, yang gue tangkap dari produk Apple yang satu ini yang lu dapat adalah lu memang berada benar-benar di fully ekosistem ya, baik software maupun hardware ya kan. Kalau lu beli aksesoris ini, berarti lu ada di ruang lingkup ekosistemnya dari hardware Apple punya. Jadi kalau lu beli ini berarti memang benar-benar semua hardwaring lu
Apple ecosystem. Ya. Tapi kalau lu beli iPhone, ya kan, dan lu beli iPad, iPhone, tapi kalau lu pakai aksesoris yang bukan original Apple, lu masih ada di ekosistem Apple tapi dari sisi ruang lingkup mereka, softwarenya, tapi hardware-nya beda punya, beda cerita. Jadi sebenarnya ada dua classified, menurut gua ada dua klasifikasi. Apa sih gua ngomong apa? Kalau seandainya lu fanboy, coba deh lu coba beli aksesoris yang di luar Apple deh. Coba itu banyak aksesoris yang bagus-bagus dan ini gak hanya Acme aja. Banyak banget aksesoris yang udah gue coba, gue jajal dan ternyata bagus. Nah, ini yang gue rasain kalau ngecas pasti lu banyak bilang bang kalau lu ngecas nggak pakai original Apple nanti ghost touch-nya, touchscreen-nya bisa error, resiko bla 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 bla. Di sini kita bisa pastiin dulu brand yang kita beli itu ada punya nama atau enggak, ya kan? Brand yang kita beli itu ada nama atau tidak, dan yang lu beli itu barang KW atau enggak. Nah, jadi gini, conclusion aja. Tapi kayaknya gue nggak bisa langsung ngasih kesimpulan deh. Gue cerita dulu deh si Acmic ini ya. Jadi gue beli Acmic 2 ini. Nah, yang gue pakai adalah 18. Kenapa yang gue pilih adalah 18 watt? Nih, yang gue pilih di sini yang 18 watt. Kenapa yang gue pilih 18 watt? Kenapa yang bukan 20 watt? Ini 20 watt masih gue plastikin nih. Ini gue kasih lihat ke lo. Kenapa bukan yang 20 watt? Ini yang 18 watt. Ini yang 20 watt nggak gue pakai, ya kan? Ini yang 18 watt, malah 18 watt yang gue pakai. Karena yang 20 watt itu di HP gue panas, di iPhone gue panas. iPhone gue lebih sering pakai iPhone SE 2020. Kalau gue pakai ini panas, yang 20 watt. Nah, kalau gue pakai yang versi 18 watt, adem ngecasnya juga udah cepat gitu. Nah, pasti lo langsung bilang, itu makanya lo beli aksesoris original Apple. Sama. Kalau gue pakai yang 18 watt original Apple agak adem, sama aja. Nah, tapi kalau gue pakai yang original Apple 20 watt sama aja kayak 20 watt ini, panas. Gue merasa agak panas. Jadi ya dari segi user experience selama ini sama. Cuman ada satu conclusion yang belum terpecahkan, yaitu masa pakai. Masa pakainya itu buat produk Apple jelas sudah teruji. Banyak banget adaptor-adaptor yang sudah 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu masih bagus. Buktinya apa? Langsung gue bacotin. Buktinya lu bisa nyari aksesoris original Apple, adaptor charger yang bekas-bekas yang umurnya 3 tahun, 4 tahun. Contohnya adaptor charging 5 watt bekas iPhone 5S, 6S itu masih banyak jual di forum-forum. Itu udah umurnya udah 5 tahun, 4 tahun dan itu masih terbukti. Jadi untuk dari segi kualitas produk Apple emang jos menurut gue. Nah, tapi kalau Acmic ini kan belum ada 5 tahun bang. Jadi gimana lu bisa ngebuktiinnya? Sebenarnya ngebuktiinnya gampang dari asuransi, dari garansinya. Mereka kasih garansi 18 bulan men. Jadi, nah di situ ada sebuah perdebatan, tapi tetap aja ini belum bisa dijawab ya. Sebenarnya kalau ditanya apakah durability si Acmic ini bisa menyamakan si Apple punya, nah itu masih tanda tanya ya. Nanti gue bakal coba kasih conclusion, bakal coba ngasih info. Kalau seandainya ini ada masalah, nanti gue infoin, gue buat lagi konten khususnya mengenai adaptor charging seperti ini. Dan conclusion yang bisa gue jawab saat ini murah, worth it, dan cocok buat device lo. Serius, gue nggak bohong. Ini udah gue coba berhari-hari, gue ngetes sampai botak, gue coba selidikin perbedaannya apa. Tapi masih gue belum nemu perbedaannya apa. Sama sekali gue belum nemu perbedaan antara si Acmic ini yang nggak nyampe 100.000 dengan yang ini yang hampir setengah juta harganya. Sampai sekarang gue belum nemu perbedaannya. Aksesoris juga support aja, nggak ada notifikasi aksesoris tidak cocok di device gue. Pokoknya lancar aja lah pokoknya. Dan ya mungkin sampai di sini video gue. Sedikit lagi gue notice lagi, ini bukan video endorse atau disclaimer, soalnya banyak banget gue ngeliat Acmic ini banyak banget nge-campaign produknya ke youtuber tech. Tapi gue beli sendiri, serius gue beli sendiri. Dan ya sampai jumpa di video berikutnya. Oh ya, satu lagi. Ini gue waktu beli yang 20 watt, yang varian 20 watt ini sempat nggak connect sih. Dicas sempat nggak mau, tapi sekarang udah mau ngecas. Dan ya we will see aja ya nanti ke depannya. Kalau dalam waktu ini nggak bakal gue apa-apain sih. Gue coba make. Kalau emang setahun nggak rusak ya bakal gue kasih tahu di postingan nanti. Pokoknya lu bakal lihat lah gue pakai casan ini.